ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا بالإيمان، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخير الأنام سيدنا وهادينا إلى الحق محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه أفضل الصلاة وأتم السلام. أما بعد، أهلا وسهلا بجميع الحاضرين. Saya menyambut semua ustaz-ustaz dan hadirin. Barakallahu fikum. Saya datang dari tanah Palestina, khusus dari kota Gaza. Saya ke sini membawakan pesan keluarga Palestina dan membawakan pesan Masjidil Aqsa. المسجد الأقصى في هذه الأيام ينادي جميع المسلمين في هذا الوجود. المسجد الأقصى saat ini teriak, panggil semua orang muslim yang di dunia ini, yang di wujud ini. Dan saudara-saudari kita di kota Gaza sekarang sedang kita tidak bisa tahu apa yang terjadi di sana, karena orang kafir Zionis selama 2 hari matikan listrik internet di semua kota Gaza. Kemarin ada perang 20 hari, selama 20 hari setiap hari ada anak-anak yang dibunuh, ada perempuan muslimah yang dibunuh, ada rumah sakit, masjid, jalan, sekolah yang dibom oleh Israel kafir. Tapi 2 hari yang terakhir itu kita tidak bisa kontak sama orang sana. Jadi saya jujur, selama 2 hari tidak bisa dengar suara ummi atau abi atau saudari saya atau teman-teman saya. Tidak bisa tahu, tidak bisa lihat video, foto tidak bisa, karena internet situ 2.200.000 orang sekarang hidup di pulau sendiri, bukan sendiri dari Palestina, tapi sendiri dari dunia. Bagaimana kita bisa tahu apa yang terjadi kalau tidak ada internet? Tidak bisa. Jadi saya selama 2 hari itu khawatir. Bagaimana mama saya, bapak saya? Apakah mereka sudah dibunuh? Apakah rumah saya sudah dibom oleh Israel? Apakah teman-teman saya masih hidup? Saya kirim ke semua teman-teman saya, keluarga dekat, WA. Assalamualaikum, bagaimana kabar? Assalamualaikum, bagaimana kabar? Assalamualaikum, bagaimana kabar? Sampai sekarang WA masih 1 centang. Apa tidak khawatir itu? Itu cuman
sedikit cerita aja. Tapi saya mau jelaskan sesuatu yang penting, karena ada banyak orang-orang yang mungkin pertanyaan sama dirinya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kami di Palestina semua pastikan, semua tahu bahwa orang-orang di Indonesia mereka adalah saudara kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bukan saudara saja, tapi mereka juga bisa merasakan sama seperti merasa kita. Kenapa? Nanti saya akan jelas. Dan mereka support kita terus menerus sampai selamanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya bangga karena saya di Indonesia, negara Islam, negara support negara Islam yang lain, khusus negara Palestina, karena negara Palestina adalah negara berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjidil Aqsa, tempat suci orang-orang muslim semua, bukan tempat suci khusus orang Palestina. Jadi alhamdulillah Rabbil Alamin, kalian semua bisa tahu bagaimana kabar Masjidil Aqsa, karena mereka cari, bukan tidur aja. Masjidil Aqsa hilang atau dibom atau anak-anak Gaza dibunuh, tidak apa-apa, bukan. Saya bangga karena kalian support kita, berdiri sama kita. Kenapa? Kalian harus wajib support sama Palestina. Saya ada 3 alasan. Alasan yang pertama, biar tidak mau lama kepada kalian. Alasan yang pertama, kemanusiaan. Karena kalian juga manusia, bisa merasakan sama seperti merasakan orang manusia yang lain. Kalau ada manusia tidak bisa merasakan sama seperti manusia lain, itu bukan manusia, itu hewan. Yang kedua, karena kalian orang muslim beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang muslim adalah bersaudara sama orang muslim yang lain. Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu. Al-muslimu akhul muslim. Orang yang muslim adalah bersaudara sama orang muslim yang lain. Tidak usah orang muslim yang lain itu berada di Palestina atau di negara lain, yang penting muslim. Jadi yang kedua, karena kita muslim dan orang Palestina muslim. Yang ketiga, itu khusus kalian, itu khusus negara ini. Yang ketiga, karena kalian juga hidup bawah pendudukan. Jadi orang Indonesia khusus bisa tahu bagaimana kalau hidup bawah, anak meninggal setiap hari. Bagaimana kalau tidak bisa free, tidak bisa menjadi bebas, tidak bisa kemana-mana karena ada orang asing lain
yang kontrol kita. Alhamdulillah sekarang tidak ada pendudukan, tidak ada penjajah di sini. Jadi alhamdulillah bisa bebas, bisa kemana-mana. Tapi kemarin zaman dulu kalian semua tahu bagaimana hidupnya kalau masih ada penjajah. Tidak bisa merasa kemerdekaan. Tidak bisa. Itu yang terjadi di Palestina. Mereka juga tidak bisa merasa kemerdekaan. Sampai kapan? Sampai kapan? Yang terakhir itu insya Allah Masjidil Aqsa itu atau tanah Palestina itu bukan seperti negara-negara lain yang sudah mencapai merdekaan. Ada sifat khusus untuk negara Palestina. Bukan seperti negara Indonesia zaman dulu ada penjajah Belanda, sekarang sudah merdeka. Atau seperti negara Algeria zaman dulu ada penjajah Faransa, sekarang sudah merdeka. Atau seperti negara Mesir zaman dulu ada penjajah Inggris atau Yordania atau Suria, sekarang alhamdulillah merdeka. Bisa merdeka sendiri. Orang Indonesia alhamdulillah bisa mencapai kemerdekaan sendiri dengan berjuang, dengan menjadi satu dulu. Harus kita menjadi satu, terus kita berjuang satu. Bukan orang Jawa sendiri yang berjuang, bukan. Atau orang Kalimantan sendiri, atau orang Sumatera sendiri, atau orang Sulawesi sendiri, bukan. Harus kita menjadi satu dulu. Palestina bukan harus orang Palestina menjadi satu dulu, bukan. Tapi harus umat Islam di dunia menjadi satu dulu. Karena Palestina itu adalah tanah umat Islam. Apa buktinya itu? Buktinya Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى أسرى بنبيه من بيته في مكة المكرمة إلى بيت المقدس، ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماوات العلى. Allah subhanahu wa ta'ala bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari rumah beliau di Makkah kemana? Ke langit langsung? Bukan. Ke Palestina dulu, ke Baitul Maqdis, Al-Masjidil Aqsa. Kubbat yang kuning itu, yang cantik, kita lihat di foto-foto ada kubbat yang cantik, yang kuning, yang emas itu adalah kubbatus sakhra. Di bawahnya ada sakhra besar, batu besar. Batu besar itu yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri situ, terus bermi'raj ke langit, ketemu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Saya bertanya, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala bawa Muhammad dari Makkah ke Palestina? Kenapa bukan ke negara lain? Karena Allah subhanahu wa ta'ala mau umat Islam tahu bahwa Palestina itu adalah kiblat pertama umat Islam, bukan umat Palestina. Kiblat pertama umat Islam. Jadi
harus umat Islam semua menjadi satu dulu, bukan orang-orang Palestina. Allahumma inni ballaghtu risalataka wa risalata al-masjid al-aqsa wa risalata ahli Filistin, fa in kana min khata'in faminni wa min asy-syaitan, wa in kana min sawabin faminka wahdaka la ilaha illa ant. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم اربط على قلوب أهلنا وإخواننا في قطاع غزة. اللهم صبرهم وثبت أقدامهم. اللهم إن أبواب الدنيا أغلقت فافتح لهم بابك يا كريم. اللهم إن أبواب الدنيا أغلقت فافتح لهم بابك يا كريم. اللهم مدهم برزق من عندك. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم. اللهم إنهم عطشى فاسقهم. اللهم إنهم عراة فاكسهم. اللهم إنهم بلا مأوى فآوهم. اللهم ارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اللهم اجعل غزة وفلسطين آمنة مطمئنة كما جعلت بلدنا هذا إندونيسيا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا تقبل الشهداء وارحم الموتى واشف الجرحى وعاف المصابين وتقبل الشهداء في عليين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berbahagia, untuk menindaklanjuti informasi yang disampaikan oleh saudara kita tadi dari Gaza, kami dan Majelis Tabligh menyiapkan 3 buku. Kami akan lelang. Ya, monggo yang memberikan harga tertinggi akan kita lepas, dan insya Allah dananya 100% untuk Palestina. Ini adalah karya dari anggota Majelis Tabligh Muhammadiyah Kota Surabaya. Monggo yang berminat, Mas, mana Mas Rama? Oh ya, sambil jalan monggo. Ya, 3 buku, ya monggo. Yang berminat langsung angkat tangan. Saya buka dengan harga 100.000. Silakan yang berminat angkat tangan. 100.000 per buku. 1. Ada lagi? 2. Ya, tetap angkat tangan, tetap angkat tangan. 3 orang, 4 orang, 100.000, 4 orang. Ibu-ibu, dananya untuk Gaza, amal jariah kita semua. 5, tetap yang berminat angkat tangan dulu. Oke, 5. Saya naikkan harganya, masih ada 5 orang, 6 orang. 150.000. 150.000 harga tertinggi, dan pilihan dan hanya 1 orang yang angkat tangan, berarti itu yang akan mendapatkan. 150.000 masih ada 1. 150.000, 150.000, 2, ibu-ibu, 150.000, harga buku 150.000, dan ini bukan untuk penulisnya, ini untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza. 150.000 buku pertama. Oke, masih ada 3 orang. 200.000, monggo, 200.000, 200.000, ada 200.000. Tadi 150.000, masih ada 3 orang. 200.000, ada ibu-ibu. Ada lagi bapak-bapak? 2, masih ada 2. 200.000, masih ada 2 peserta. 250.000. 250.000. Jangan lihat bukunya, ya. Insya Allah ini akan menjadi amal jariah, dan buku yang dibaca insya Allah akan menjadi ilmu yang jariah juga. 250.000. Ayo cepat Pak, Bu, waktu kita terbatas, dibatasi karena sebentar ini masih ada 2. Oke, 250 G. Oke, saya kunci. Kalau masih ada, saya naikkan lagi. 300.000. 300.000. 1, 2. Insya Allah luar biasa, mudah-mudahan berkah. Masih ada 2. 350.000. 350.000 untuk Gaza. 350.000. Tadi 300.000, masih ada 2 orang peserta yang angkat tangan. Monggo, 350. Sudah tidak ada? Masih ada 350.000, 1 orang. 350.000, 1 orang, 350.000. Ada yang bisa ngimbangi? Bapak Ibu jamaah, 350.000 semuanya akan kita transfer ke Gaza, dan itu akan menjadi amal jariah jenengan. 2 orang, Masya Allah, 400.000.
Mau Pak? Bu, 400 ribu? 400 ribu? Ada? Yang di pojok utara? Ibu ada 400 ribu? 400 ribu, Masya Allah. Ada yang bisa lebih? Ada yang lebih? 500 ribu? 500 ribu 2 orang? Masya Allah, subhanallah. 550? 550 ribu untuk Gaza. 550 ribu masih ada, subhanallah. 550 ribu berapa orang? Angkat tangan Pak. 550 ribu harga buku. Angkat tangan Pak. Maaf Pak, yang tadi yang 550 ribu. Satu. Ibu-ibu? Oke, saya kunci 550 ribu. Mau Pak? Maju Pak. Maju Pak. Yang 550 ribu. Ya, beri aplaus. Mudah-mudahan ini menjadi ya. Mau Pak? Maju ke depan. Ya, alhamdulillah. Buku pertama dihargai 550 ribu dan insya Allah semuanya untuk saudara-saudara kita di Gaza. Oke, buku yang kedua.